Love the water. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season ketiga. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh para wartawan yang masih menunggu klarifikasi dari Senator Diaz yang telah menghentikan kampanyenya sementara waktu untuk mengadakan sidang khusus dalam penyelidikan kepada miliarder Alexander Kirks yang telah membiayai tindakan terorisme. Kirks mengumpulkan kekayaannya dari tahun 90-an melalui pertambangan dan operasi minyak di Rusia. Tetapi sekarang ia sedang bermasalah dengan Moskow setelah serangkaian penggerbekan bermotif politik kepada perusahaan Kirks oleh pihak berwenang Rusia. Kirks melarikan diri dari negaranya dan jarang terlihat di depan umum dalam beberapa tahun terakhir. Lalu tak lama kemudian, Senator Diaz pun muncul di hadapan publik. Ia menyatakan diri bahwa dirinya akan menghentikan kampanye sementara setelah diduga Kirks mendanai aksi terorisme, pembelian minyak kepada kelompok jihad radikal, serta mengirim teror ke Amerika Serikat. Padahal saat itu, Kirks beserta para penasehatnya sedang berunding terkait apa yang harus Kirks lakukan menanggapi pernyataan dari Senator Diaz terhadapnya. Menurut salah satu penasehat Kirks, ia telah melanggar hukum UU Federal Pemilu. Namun Kirks marah karena ia telah menyewa perusahaannya untuk menangani hal itu. Dan kini ia ingin membiarkan Diaz mengetahui jika dirinya takkan datang di persidangan tersebut. Ketika Kirks berhenti berbicara, para penasehatnya melihat darah bercucuran di area salah satu tangan kiri Kirks. Tetapi Kirks tak memperdulikannya. Setelah memberi pernyataan di hadapan para awak media, Diaz lantas langsung menghampiri Reddington di dalam mobil untuk memberitahu bahwa ia telah melakukan apa yang Reddington inginkan dan telah menuduh Kirks atas perbuatan yang tak pernah ia lakukan. Reddington memberi sedikit wejangan jika Senator Diaz adalah seorang calon presiden yang baik dan dirinya hanya ingin membalaskan dendam kematian seorang agen FBI yang mungkin saja pasti Senator Diaz ketahui tentang kasusnya yang membunuh seorang jaksa agung. Dan inilah kesimpulan dari Alexander Kirks, blacklister nomor 14 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Permainan secara resmi telah dimulai. Stadler yang merupakan anak buah dari Kirks saat itu kedatangan seorang agen bayaran. Ia bersama Kirks telah menyewanya untuk menculik Agnes dan juga membunuh Tom Kin. Stadler juga memberi foto serta informasi detail lebih lengkap terkait identitas mereka berdua. Sementara itu, Reddington memberi ucapan terima kasih kepada Kaplan karena telah mau mengurusi jasad dari Kin dan mengurusi Agnes. Tak lama kemudian, Tom datang untuk bertanya kelanjutan kasus dari Kirks yang kini sedang mereka buru. Reddington menjawab bahwa Kirks masih dalam kendali. Ia belum mau mengeluarkan kepalanya. Karena Tom ingin terlibat dalam semua ini, ia meminta kepada Reddington untuk menjelaskan lebih lanjut tentang rencananya. Akhirnya Reddington membawa kasus ini ke lokasi hitam. Ia menjelaskan jika Senator Diaz telah setuju untuk menekan Alexander Kirks untuk datang ke Amerika. Namun rencananya diperkirakan sedikit gagal karena ternyata Kirks telah menelepon Diaz untuk menyatakan dirinya jika ia takkan mau tampil di hadapan publik untuk mengaku kepada komite terkait pendanaan terorisme yang ia lakukan. Memang, faktanya Kirks tak pernah melakukan hal itu, tetapi karena Reddington memiliki dendam kepadanya, ia mempunyai rencana lain. Para agen FBI tahu rencana yang ingin Reddington jalankan. Mereka masih mengingat tentang kasus pencurian minyak milik perusahaan Krogens di Amsterdam dan Reddington pasti akan menjebak Kirks dalam hal ini.
Reddington memberikan alasannya mengapa ia harus melakukan hal tersebut. Dikarenakan ia tak mau membuat tangan para agen FBI yang bersih melakukan hal kotor ini. Ia mengakui jika dirinya adalah seorang kriminal dan kini tugas FBI hanyalah menangkap para karyawan dari Kirks. Akhirnya rencana untuk menjebak Kirks dimulai. Reddington, ia menghampiri sebuah kontainer yang menyediakan jasa layanan rohani kepada orang-orang yang tak bisa pergi ke gereja. Tetapi karena saat itu Reddington menghampirinya, pria yang berpura-pura menjadi seorang pendeta menyelesaikan sesinya terlebih dahulu. Lalu ia melayani Reddington yang ingin mengetahui tentang sebuah perusahaan gas bernama Nexaco. Di satu sisi, dokter pribadi Agnes bernama Swanson yang sering melakukan konsultasi bersama Tom meneleponnya untuk memeriksa kesehatan dari Agnes sendiri. Tom mengaku Agnes baik-baik saja dan tak memiliki permasalahan dalam kesehatannya. Ternyata telepon itu bukanlah karena kekhawatirannya kepada Agnes, melainkan Swanson dijebak oleh agen yang sedang mencari keberadaan Tom dan juga Agnes. Setelah ia memberikan informasi itu kepada pembunuh bayaran Kirks, dokter tersebut langsung dibunuh olehnya dan tiba-tiba ia mendapat telepon jika para anak buahnya telah menemukan lokasi keberadaan dari Tom dan juga Agnes. Kembali ke lokasi hitam. Saat itu para agen FBI sedang mencoba membahas tentang perusahaan Alexander Kirks yang tersebar di seluruh dunia termasuk energi terkemuka. Gas Nexaco, perusahaan milik Kirks yang memasok bensin ke stasiun di seluruh negeri. Reddington akan mencegat salah satu truk tersebut dan menggantinya dengan truk yang dipenuhi minyak selundupan. Menurut sumber yang Reddington miliki, truk Nexaco membuat pasokan regular ke kilang minyak milik Kirks di Baton Rouge. Salah satu drivernya biasanya berhenti untuk makan siang di suatu tempat arah rute 17 dan Reddington memiliki waktu kurang lebih 10 menit untuk menukarkan truk tersebut. Hal yang Reddington lakukan adalah ia memperlambat supir truk tersebut untuk memesan makanan dengan cara mendahuluinya terlebih dahulu. Karena ia harus mengantri, otomatis Tom dan salah satu pegawai Reddington bisa memaksimalkan usaha mereka untuk mengganti truk Nexaco dengan sebuah truk yang telah diisi oleh minyak mentah. Tom dan pegawai Reddington saling membahu satu sama lain untuk mengganti dan menyesuaikan truk palsu yang telah mereka persiapkan untuk menggantikan truk asli milik Nexaco. Setelah Reddington menyelesaikan pesanannya, kini giliran sopir truk itulah yang memesan makanannya. Dan tak lama kemudian ketika ia hendak kembali ke truknya, Tom telah berhasil menaruh truk tersebut terlebih dahulu dan dapat dipastikan misi mereka berhasil. Ketika sopir truk kembali berkendara, pihak FBI beserta kepolisian langsung memintanya untuk menepi. Awalnya sopir truk itu mengaku jika ia hanya mengantarkan bensin. Tetapi karena truk tersebut telah ditukarkan terlebih dahulu dan faktanya truk tersebut membawa minyak mentah hasil sitaan, alhasil sopir truk tersebut ditahan oleh pihak FBI. Informasi tersebut langsung terdengar oleh para penasehat Kirks. Mereka melaporkan bahwa minyak yang ditemukan mencapai level kimia CH4. Konsisten dengan minyak mentah yang berasal dari Surya Utara. Situasi semakin buruk ketika ternyata truk tersebut pergi menuju kilang minyak yang dimiliki oleh Kirks. Para penasehatnya meminta Kirks untuk kembali memikirkan keputusannya. Karena apabila ia ditemukan mendanai teroris, maka pemerintah Amerika akan membekukan seluruh asetnya yang berada di sana. Dan tentunya salah satu aset paling penting yang dimiliki oleh Kirks. Akhirnya Kirks menyuruh penasehatnya untuk menelpon senator. Di lokasi hitam, Ara memberitahu Ressler dan Samar jika rencana mereka berhasil untuk membuat Kirks keluar dari tempat persembunyiannya. Sementara di dalam kantor Cooper, Reddington ingin mengucap salam perpisahan kepadanya. Karena ia merasa jika setelah kematian dari Elizabeth Keene, semua hal berubah. Waktu mereka bersama-sama telah berakhir dan tak ada lagi yang bisa ia berikan kepada mereka. Sehingga Reddington hanya ingin menitipkan pesan kepada setiap agen yang pernah bekerja sama dengannya. Reddington juga merasa kehadiran dari Kirks telah membuat semuanya berubah. Dan ia telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk membalaskan dendam kematian Keene dengan cara membunuh Kirks.
Lalu ia memberi sedikit pesan kepada para agen, terutama Cooper, yang harus lebih membuka hatinya kepada Charlene. Dan ia juga meminta kepada Cooper untuk menjodohkan Aram dengan seorang wanita. Setelah itu, Reddington berpamitan dan pergi dari lokasi hitam. Lalu scene bergerak kepada Tom dan Kaplan yang sedang berbelanja untuk kebutuhan Agnes. Saat itu mereka berdua juga ditemani oleh salah satu orang suruhan Reddington yang ingin melindungi Agnes. Tetapi terlihat Tom yang tak nyaman dengan keberadaannya. Ketika Agnes mengotori baju milik Tom meminta izin kepadanya untuk memberikan waktu sejenak agar membersihkan kotoran itu terlebih dahulu. Dan tanpa mereka berdua sadari, ternyata Tom telah menukarkan Agnes dengan bayi yang lain. Dan ketika Tom tak kunjung kembali, seorang ibu yang kehilangan bayinya tiba-tiba berteriak histeris dan meminta bantuan kepada pihak keamanan untuk mencari keberadaan bayinya. Saat itu wanita tersebut melihat bayinya sudah digendong oleh Kaplan. Dan Kaplan pun merasa bayi yang ia gendong bukanlah Agnes, sehingga ia mau memberikan bayi itu kepada ibunya sendiri. Disitulah mereka berdua baru tersadar bahwa ternyata Tom telah menjebak mereka karena Tom tiba-tiba menghilang bersama Agnes. Dari kejauhan, terlihat orang sewaan Kirk untuk menculik Agnes sedang memantau situasi. Sementara itu Reddington membawa Buzz dan Dembe untuk memantau situasi terkait kedatangan Kirk ke Amerika. Menurut pandangannya, mereka pasti akan membawa setidaknya 3 mobil yang berarti diisi oleh 8 hingga 10 orang. Maka dari itu, ia menyuruh Buzz untuk menyuruh penembak jitu berada di tempat yang cukup strategis untuk memantau kepala Kirk yang akan mereka tembak. Di satu sisi, Tom ternyata telah memiliki rencananya sendiri untuk kabur dari Amerika. Salah satu orang sewaan Kirk berhasil mendapatkan informasi tersebut dan langsung menginformasikannya kepada Stadler yang menyuruh ia untuk melacak kemana Tom akan pergi. Kembali kepada Reddington yang telah mendapat ruang strategis untuk menembak Kirk. Ia juga telah meminta kepada penembak jitu untuk segera menyiapkan senapannya karena Kirk akan keluar sebentar lagi. Namun ternyata apa yang mereka lakukan terketahui oleh wrestler yang memintanya untuk tak melakukan semua ini. Wrestler paham dengan rasa balas dendam yang ingin ia lakukan kepada Kirk atas kematian Elizabeth Kane. Tetapi ia tak harus dengan cara membunuhnya. Mereka bisa memproses Kirk, menangkapnya dan membawanya ke pengadilan. Tetapi Reddington tak peduli. Ia tetap akan melakukannya sesuai rencana yang telah ditetapkan dan meminta kepada penembak jitu itu untuk tetap membidik ke arah mobil Kirk yang akan terparkir di sana. Ketika semua orang berfokus pada kedatangan Kirk, orang yang kini dijadikan targetnya justru mengubah pikirannya untuk hadir di acara konferensi pers agar memberikan pernyataan terhadap pemfitnahan kepada dirinya. Karena ia baru saja mendapat informasi dari Stadler bahwa Tom baru saja tiba di Baracoa, Kuba, dan ia mencoba untuk mencari bantuan koneksinya yang berada di sana. Di lokasi hitam, Cooper didatangi oleh Samar yang bertanya kemana semua orang pergi karena ia tak melihat wrestler berada di ruang kantornya. Sembari meneguk minuman di gelas yang ia pegang, Cooper memberitahu jika dirinya telah bertahun-tahun menahan dan membuat orang-orang untuk tak melakukan apa yang mereka mau. Dan menurutnya, mungkin ini saatnya untuk membiarkan orang-orang melakukan apa yang mereka mau, termasuk Reddington yang ingin membalaskan dendam atas kematian Elizabeth dan berpamitan pergi kepada mereka semua. Samar paham dengan apa yang Cooper katakan. Ia juga menyatakan dirinya takkan pernah menyesal, pernah bergabung bersama Satgas ini dan menjadi suatu kehormatan pernah membunuh orang-orang atas nama keadilan. Kembali kepada Reddington yang masih berpegang teguh pada rencananya. Karena tak mau semua ini terjadi, wrestler memutuskan untuk menodongkan senjata kepada penembak jitu Reddington agar mau melepaskan tangannya dari pelatuk senapan tersebut. Ia tak segan untuk membunuhnya apabila Reddington tak mau menyuruhnya untuk segera pergi. Lalu tiba-tiba Dembe memberi informasi kepada Reddington jika Kaplan diduga telah membantu Tom pergi membawa Agnes. Karena keberadaan Agnes lebih penting bagi
baginya, Reddington menyuruh penembak jitu itu untuk segera mencari keberadaan dari Buzz dan berkoordinasi dengannya. Namun ternyata setelah penembak jitu itu pergi, Reddington justru mengambil alih senapan dan mencoba untuk membidik Kirk yang diduga masih berada di dalam mobil. Dianggap ancamannya main-main, kali ini wrestler memberanikan diri untuk menodongkan pistol kepada Reddington yang membuat Dembel langsung siap siaga untuk menodongkan kembali pistol kepada wrestler. Dengan tenang, Reddington memberitahu jika Kirk telah mengambil semuanya dari mereka. Dan apakah wrestler akan membiarkan semua ini terjadi? Wrestler diberi pilihan oleh Reddington. Apakah ia ingin melihat peluru berada di kepala Kirk atau kepalanya? Seketika wrestler terdiam dan tiba-tiba ia menurunkan pistolnya. Tetapi ketika rombongan Kirk telah tiba, Reddington yang sedang membidik tiba-tiba begitu terkejut ketika ternyata yang datang untuk melakukan klarifikasi bukanlah Kirk melainkan ajudannya. Lantas ia langsung menelpon Aram untuk meminta informasi terkait daftar penumpang pesawat yang Kirk gunakan. Menurut data, Kirk memang tiba di Amerika. Ia bahkan melewati bea cukai pemerintahan mereka. Namun entah mengapa, tiba-tiba pesawatnya kembali mengudara dan ditemukan mendarat di Bandara Abel Santa Maria, Kuba. Lalu Reddington menyuruhnya mencari sebuah pesawat pribadi yang terbang dan turun di Abel Santa Maria, Kuba hari ini. Menurut informasi yang Aram dapatkan, sebuah Hawkers dengan tipe 400 baru saja mendarat di sana dan ditumpangi oleh seorang pria yang membawa bayinya. Kemungkinan besar itu adalah Tom dan juga Agnes. Setelah mendapat informasi dari Aram terkait pemilik pesawat tersebut, Reddington langsung menghampirinya dan menghajarnya menggunakan stick golf. Lalu ia bertanya siapa yang memberi izin untuk Oman menerbangkan pesawatnya. Awalnya Oman mengira jika itu adalah Reddington karena dirinya tak pernah berani membuatnya marah. Tetapi ketika Oman memberitahu bahwa Kaplan lah yang mendatanginya dengan membawa dokumen atas nama Reddington, barulah ia menyadari ada sesuatu yang salah dengan semua ini. Akhirnya Reddington menghampiri kediaman Kaplan untuk menyatakan kekecewaannya karena Kaplan telah mengkhianatinya dan membohonginya karena telah menerbangkan Tom dan Agnes tanpa sepengetahuan dirinya. Kaplan mencoba untuk membela dirinya sendiri. Ia meminta maaf karena telah melakukan semua ini. Hal itu ia lakukan agar Reddington tak selalu berpikir bisa menjaga mereka berdua. Reddington menjelaskan rencana yang Kaplan lakukan. Kini Agnes dalam bahaya karena ia tahu di mana keberadaan Tom dan bahkan Kirk pun mengetahui keberadaan mereka. Mereka melacak Tom sehingga kini ia membutuhkan alamat keberadaan dari Tom dan Agnes di Kuba. Saat Kaplan berkata, tak hanya Agnes yang berada di sana, kita semua pasti akan terkejut karena ternyata Elizabeth Keane masih hidup. Kena prank YGY. Terlihat dengan mesra, Keane yang sangat merindukan kehadiran dari bayinya langsung meminta Tom agar membiarkan dirinya menggendong Agnes. Tom memberitahu bahwa mereka berhasil menjauhi Reddington dan kini mereka akan kembali menjalankan kehidupan sebagai keluarga yang normal tanpa harus dikejar oleh siapapun. Di perjalanan menuju Kuba, Kaplan mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu di dalam mobil ketika menuju ICU, ia melihat Keane yang begitu ketakutan. Dan setelah Keane melahirkan, ini semua sudah bukan tentangnya, melainkan tentang sebuah keluarga. Reddington berkata ia melihat Keane tewas di dalam mobil di depan matanya. Kaplan memberitahunya karena Nick memang ingin Reddington melihatnya seperti itu. Setelah Keane melahirkan, Kaplan mendatangi Nick untuk membuat kematian palsu kepada Keane. Meskipun saat itu Nick ketakutan karena apabila Reddington mengetahui semua rencana ini, maka ia akan dibunuh. Namun Kaplan menjamin semua itu sehingga Nick langsung menghubungkan jantung Keane ke simulator dan ia membuat tanda vitalnya melakukan apapun yang diinginkan olehnya. Semua rencana ini memang ditujukan kepada Reddington agar melihat Keane yang telah tewas. Karena satu dosis besar beta blocker melemahkan detak jantung dan denyut nadi ke tingkat yang nyaris tak terdeteksi di bawah situasi tersebut. Terlebih keinginan Reddington yang tak ingin tubuhnya dibawa ke kamar mayat membuat semua rencana Kaplan terlihat lebih mudah. Ketika Kaplan telah menemukan jasad tubuh yang cocok untuk dimakamkan, ia langsung mengeluarkan tubuh asli Keane yang dibalut oleh penutup mayat, sehingga semua rencana berhasil secara sempurna.
so afraid. No, get out. Please, go away. Make him go away. This is my daughter. Afraid, sweetie. You should be. Agnes will never be safe. If he finds out, he'll kill me. I can keep this from him, protect you. Just... All I have to do is connect her heart leads to the simulator, and I can be indicated for me to put her on a ventilator in a medically induced coma. Dropped her cardiac output and pulse to a level just barely detect. I found a suitable body for the funeral. Need I continue? Tak ada kata yang bisa Reddington keluarkan saat ini karena ia begitu kecewa dengan Kaplan yang telah melakukan rencananya sesuka hati. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Tom yang merasa tak beres dengan kediaman baru keluarganya. Saat itu Kim telah menghilang dan ia melihat seorang pria yang berusaha untuk menculik Agnes. Meskipun Tom berhasil menghajarnya, nyatanya datang kembali seorang pria yang langsung membuatnya tak sadarkan diri. Sementara itu, Kim yang telah diculik terlebih dahulu didatangi oleh Kirks. Ia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, tetapi ia juga mengakui bahwa nama aslinya sebenarnya adalah Konstantin Rostov. Dan yang lebih membuat Kim terkejut adalah ketika Kirks mengaku bahwa dirinya adalah ayah kandung dari Masha Rostova. Dan episode terakhir di season 3 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.